Pasti kalian pernah melihat orang ini. Ini orang sebenarnya siapa sih? Kok bisa rame ya di timeline kita ya? Siapa sih itu Jeffrey Epstein? Dan apakah benar ini semua akan berhubungan ke Donald Trump, Prince Andrew, Bill Clinton, Michael Jackson, bahkan Stephen Hawking? Yuk kita obrolin bareng-bareng. Jadi siapa sih itu sebenarnya Jeffrey Epstein? Dia adalah orang Amerika yang mengawali karirnya menjadi seorang guru di sekolah private, lalu dia masuk ke perusahaan investasi. Nah, mulai dari sinilah dia mendapatkan koneksi ke banyak orang-orang berprofil besar. Karena dia adalah orang-orang yang ngurusin dana-dana orang-orang kaya. Makanya kalau ada orang ngomongin Jeffrey Epstein, pasti nggak jauh-jauh dari nama-nama orang terkenal lainnya kayak Donald Trump, Prince Andrew, dan lain-lain. Dan akhirnya sekarang internet diramaikan dengan istilah Epstein List. Jadi apa itu Epstein List? Ini kita akan mundur ke belakang jauh banget, biar kalian paham konteksnya dan makin mengerti setidaknya permukaannya tentang kasus dan bahkan bisa dibilang konspirasi Epstein. Buat yang belum tahu, Epstein ini sebenarnya sudah tidak bernyawa. Dia ditemukan, di sel tahanannya. Itu semua terjadi di 25 Juli 2019. Apa yang membuat dia bisa masuk penjara? Sederhananya adalah PDF. Sekali lagi yang baru nonton, kenapa gue menggunakan istilah-istilah atau kata-kata yang aneh? Karena kata-kata tersebut dilarang sama YouTube. Jadi coba kalian simpulkan sendiri apa yang gue maksud dengan kata-kata yang gue suka aneh-anehin itu. Gue akan bacakan dan bantu terjemahkan secara kasar timeline kejahatan dan konspirasi Epstein. Dari newsnation.com. Jeffrey Epstein Timeline. Trafficking Scandals, Ghislaine Maxwell. March 2005, police in Palm Beach, Florida begin investigating Epstein after the family of 14 years old reported she was molested at his mansion. Multiple undergirl censor, many of them high school students, would later tell police Epstein hired them to give massage. Sederhananya di tahun 2005 dia dilaporkan akan tindakan PDF. May 2006, Palm Beach Police charged Epstein with multiple counts of unlawful sex with a minor. 2007, federal prosecutor prepare an indictment against Epstein, but for a year, the financier's lawyer engaged in talk with the U.S. attorney in Miami, Alexander Acosta, about a plea bargain that would allow Epstein to avoid federal prosecution. Epstein lawyers argue that these accusers are unreliable witness. Singkatnya, mulai banyak tuduhan PDF ke dia selain yang 2005 tadi. Di tahun 2007, tim pengacaranya kayak melakukan semacam diskusi tawar-menawar atau gue nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat. Intinya adalah upaya untuk membuat dia ya bisa bebas dari semua tuduhan ini. Karena katanya saksinya ini nggak bisa dipercaya. June 2008, Epstein plead guilty to 1 count of soliciting and 1 count of soliciting from a minor. He was sentenced to 80 months in jail, a year of community service, and it's registered as offender. Di Juni 2008 dia mengaku bersalah dan dia dinyatakan bersalah, tapi ada hal yang bikin menarik, yaitu adalah ada secret agreement, perjanjian rahasia yang membuat dia itu nggak dinaikin ke federal crime. Gampangnya kasus dia ini bisa dinaikin nih pangkatnya menjadi federal crime, tapi dibikin nggak jadi, nggak usah. Padahal kasus dia sangat layak, sangat cocok untuk ditingkatkan dan diinvestigasi lebih lanjut. Juli 2009, Epstein is released from jail. Gue baru sadar beberapa kali gue nyebutnya Epstein, sorry, bahasa Inggris gue juga kurang. Tapi lu paham maksud gue yang gue omongin siapa kan. Dan di tahun 2009 dia bebas dari penjara. November 2018, the Miami Herald revisit the handling of Epstein case. Di tahun 2018 akhirnya kasusnya dibuka lagi karena banyak hal yang mencurigakan. Juli 2019, Epstein is arrested on federal trafficking charge after federal prosecutor in New York conclude they were bound the area play deal. Dan akhirnya di tahun 2019 setelah ada banyak nih ya pembongkaran kasus, dicari-cari apakah benar, apakah begini, apakah tidak, akhirnya ketahuan ada secret agreement dan lain-lain, kasusnya dinaikin ke federal. Akhirnya tingkatnya lebih serius dan diurusnya jadi lebih serius dan coba dibongkar lagi nih, ini kemana nih ujungnya, ini kemana nih sumbunya, ini kemana nih akarnya. Dan akhirnya dia masuk ke pengadilan di New York. Tapi nggak lama dari itu, seperti yang kalian mungkin ingat gue bilang di awal video, 25 Juli 2019 dia ditemukan tidak bernyawa karena di sel tahanannya. Disinilah banyak orang mulai berkonspirasi tentang keadaan dia tidak bernyawa. Karena pada saat masuk federal court berarti udah makin gede kasusnya, makin diteliti, makin banyak pihak ini ikutan untuk meneliti, jadi nggak bisa mengakali-ngakali secret agreement-nya udah mulai susah. Banyak nama-nama besar keluar, seperti Donald Trump dan Bill Clinton. Nah, kok tiba-tiba semenjak dia ketangkep dan nama-nama besar itu tersebut, by the way bisa lebih dari sekedar itu ya nama-nama besarnya, tahu-tahu dia unalive, tidak bernyawa. Walaupun sudah tidak ada orangnya, kasus ini terus berlanjut dan terus mengungkap sedikit demi sedikit rahasia-rahasia si Epstein ini. Sampai akhirnya di December 2021, a jury convict Maxwell in multiple charges including sex trafficking, conspiracy, and transportation of minor to
sexual activity. Jadi ternyata ada orang yang namanya Maxwell yang selama ini diam-diam ngebantuin si Epstein ini untuk melakukan tindakan PDF, bahkan sampai penculikan, dan ia melakukan tindakan-tindakan tidak baik lainnya. Dan akhirnya sampailah kita di Desember 2023 dan Januari 2024. A federal judge ordered the unsealing of a trove of court document that would reveal the name of dozen Epstein associates. Sederhananya ada sebuah dokumen di peradilan yang akhirnya di-reveal ke publik. Berbagai macam dokumen yang berhubungan dengan kasus ini, termasuk salah satunya adalah list associate si Epstein. Makanya di awal tahun ini rame lah istilahnya Epstein list, yaitu list orang-orang yang menjadi associate-nya atau rekan atau teman kerja atau mitra kerja dari si Epstein ini. Nah, disinilah muncul problem lagi yang sayang sekali ditangkap dengan kurang baik sama banyak orang. Ini ada berita dari Fox.com. The document were misrepresented on social media as a list of potential Epstein client or co-conspirators. There was a major focus on who and what they would expose, whether prominent Epstein associate will be explicitly tied to his trafficking of minors. In reality, many people referred in this document are not accused of wrongdoing, though some are, and the feelings are not client list as some summarize. Jadi sederhananya banyak orang di sosial media ini ngira Epstein list itu kayak client list atau daftar orang-orang yang menggunakan jasa dia yang tadi tindakan kriminal dia tuh yang malas gue sebutin terus, ya jadi klien digunakan, yang dimana belum tentu. List yang dikeluarkan sama pengadilan adalah list associate, yaitu orang-orang yang pernah bekerja sama, bermitra atau ada hubungannya sama Epstein tapi belum terbukti bersalah atau tidak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dan ingat, Epstein ini seperti yang gue bilang di awal juga seorang yang bekerja di bidang investasi yang dimana sudah pasti banyak klien-klien lain selain yang penjahat. Jadi bisa jadi ada yang penjahat, ada yang enggak, atau mungkin semua penjahat. Nggak ada yang tahu, belum diumumin sama pengadilan. Tapi ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan Epstein, dan bukan cuman berhubungan cuman kenal, tapi juga menjalin kerjasama. Bisa jadi kerjasama bisnis, atau juga bisa jadi kerjasama yang tidak baik. Nah, ini buat tambahan informasi. Jadi si Epstein ini nih punya pulau di Caribbean Islands, yang dimana pulau ini tuh dicurigai, tapi udah ada beberapa bukti yang mengarah ke sana. Itu adalah pulau tempat dilakukannya kegiatan kriminal tersebut. Dan tidak hanya beliau, tapi juga beberapa orang dengan profil yang sangat luar biasa, atau bukan orang biasa, atau bukan orang kriminal biasa, tapi orang-orang terkenal. Siapa aja? Mungkin beberapa ada di Epstein list. Tapi mesti kalian paham, ini Epstein list of partner, mitra, kerjasama, bukan mereka yang udah pasti dan terbukti melakukan kejahatan di pulau kejahatan tersebut. Nah, jadi gimana? Udah makin paham kan siapa itu Epstein, kenapa dia, apa kejahatan dia, kenapa ada hubungannya sama Bill Clinton, sama Donald Trump, Michael Jackson, Prince Andrew, bahkan sampai Stephen Hawking, bahkan sampai meme Stephen Hawking banyak nih di Twitter. So far dari berita yang gue baca, dari berita yang gue ikutin, tidak sesederhana itu. Sekali lagi, belum ada pernyataan resmi dari pengadilan Amerika tentang nama-nama tersebut. Nama-nama tersebut ada di catatan peradilan, tapi selanjutnya belum ada keterangan. Gue akan sangat-sangat berterima kasih kalau kalian mau nambahin apa yang gue kurang di video ini tentang Epstein list ini dan konspirasi ini. Gue juga sangat menunggu koreksi kalian kalau misalnya gue ada keliru atau ada keterangan yang kurang tepat atau kurang bagus cara penjelasannya. Jadi gue tunggu komentar kalian di kolom komen di bawah. Disclaimer, gue cuma modal baca berita di internet dari website-website berita. Gue nggak masukin yang dari thread Twitter, dari video TikTok. Gue masukin yang dari Fox.com dan juga newsnation.com. Linknya di deskripsi di bawah kalau kalian mau baca-baca sendiri. Dan gue rasa kalian nggak perlu nunggu opini gue untuk gue bilang ya this is fucked up and don't do that. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Semoga sedikit membantu kalian yang bingung dan penasaran ini sebenarnya kasus apa sih. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, klik tombol subscribe berwarna merah di bawah. Dan kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli buku gue Bagaimana Sosial Media Menghancurkan Epstein. Ada juga di link di deskripsi di bawah. Tapi maaf, suka sold out, jadi kalian juga bisa cari sendiri di e-commerce. Ada banyak resellernya, cari aja Enobening, ntar keluar banyak tuh buku. Cari yang harganya paling murah, paling banyak diskon, paling gratis ongkir, terserah kalian. Update hidup gue adalah gue puyeng baca ini. Gue juga baru tahu dan baru ngikutin, dan ternyata membuat kayak semacam apa ya, the rich will be the powerful one, dan bisa sebebas itu untuk melakukan banyak hal, men. Dan mereka udah pada kaya ya, kok masih kurang ya? Semoga kita semua dan keluarga terlindung dari kejahatan-kejahatan. Sampai diculik loh, sampai dijadiin bisnis gitu loh. Otaknya nggak beres, anjing. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Enobening pamit undur diri. Gue tunggu komentar-komentar kalian ya, koreksi dan tambahan informasinya. Stay clean and sound.